Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thummassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thani ashraha qu'udun lahuma ay litashahhudi was salati wa kadzalis salami. Rukun atau fardunya salat yang ke-12, qu'udun lahuma adalah duduk untuk keduanya. Maksudnya litashahhudi was salati, untuk tasyahud tahiyat, was salati dan membaca salawat, wa kadzalis salami dan juga demikian salam. Demikian juga salam. Fardu atau rukunnya sholat yang ke-12 adalah duduk, tasyahud, selawat dan salam. Bisa kita rincikan di sini tasyahudnya sendiri mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat sendiri, sholawat atas Nabi Muhammad itu adalah rukun. Salam sendiri itu adalah rukun. Nah, duduknya juga rukun. Kenapa harus dirincikan seperti ini? Supaya ketahuan bahwa dalam sholat duduknya tasyahud dan duduk dalam membaca salawat itu harus dilaksanakan. Artinya nggak boleh kita habis sujud kemudian baca tasyahudnya sambil jalan, nggak boleh. Emang ada orang yang begitu, Ustaz? Baca tasyahud sambil jalan? Ya ada, kalau mau nyoba coba dah. Maksudnya begini perbandingannya saudara. Ada sholat yang disebut dengan sholat fis safar, sholat dalam perjalanan, bukan jamak, bukan qasar, bukan. Tapi sholat dalam perjalanan, sholat sambil jalan. Tapi ini hanya boleh dilaksanakan untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sholat fardu nggak bisa. Kita sholat sunnah, sholat duha misalnya, udah kebiasaan kita sholat duha. Kalau nggak lakuin sholat duha rasanya gimana gitu. Nah, maka saat dalam perjalanan kita, perjalanan jalan kaki, boleh kita sambil sholat duha. Caranya bagaimana? Caranya saat takbiratul ihram madhab kiblat. Ada beberapa tempat yang wajib madhab kiblat. Ada beberapa tempat yang wajib madhab kiblat saat takbiratul ihram, kemudian saat ruku, kemudian saat sujud. Nah, itu wajib madhab kiblat. Nah, terus bagaimana saat tasyahud tidak wajib madhab kiblat? Artinya bagaimana? Sambil jalan aja nggak apa-apa. Itu gambarannya. Untuk sholat fardu, maka orang yang sholat dalam keadaan normal, sholat fardu wajib dalam keadaan tidak berjalan. Maka duduk tasyahud maupun duduk sholawat itu wajib karena termasuk rukun. Tidak demikian dengan sholat sunnah yang dilakukan dalam perjalanan. Sholat sunnah yang dilakukan dalam perjalanan, maka ini tidak wajib. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada beberapa tempat, di mana seorang itu wajib melaksanakan sholat dalam sholat sunnah tapi menghadap kiblat. Nah, tasyahudnya ini adalah fardu. Tasyahudnya adalah duduknya adalah duduk wajib, rukun. Jadi nggak boleh sambil jalan. Kalau sambil jalan maka tidak sah, harus duduk ketika melakukan tasyahud. Sampai salam juga harus duduk. Tasyahudnya sendiri, bacaan-bacaannya yang disebut dengan rukun qauli, baca salawat atas Nabi, demikian juga salam, itu rukun. Nah, duduknya juga rukun. Wa sunnah, dan disunnahkan tawarrukun fihi, duduk tawarruk fihi dalam tasyahud akhir, ai fi qu'udis tasyahudil akhir,
dalam duduk tasyahud akhir. Ini hukumnya sunnah duduk tawarruk. Apa sih duduk tawarruk itu? Wa huwa ma yaqibuhu salamun. Duduk tawarruk adalah duduk yang mengiringinya apa salamun salam, yang diiringi oleh salam. Maksudnya duduk terakhir. Fala yatawarraku, maka tidak usah duduk tawarruk siapa masbukun makmum masbuk fi tasyahudi imamihil akhir, dalam tasyahud imamnya yang terakhir. Walaman yasjudu lisahwin, dan tidak usah juga tawarruk man orang yasjudu lisahwin yang akan sujud lisahwin untuk sujud sahwi. Wahwa duduk tawarruk itu kal iftir, wahwa dan man orang ini kal iftirashi seperti duduk iftirash saja. Lakin yukhriju lala wahwa, dan duduk tawarruk itu kal iftirashi sebagaimana duduk iftirash. Lakin yukhriju yusrahu, tetapi orang yang sholat memasukkan kaki kirinya min jihati yumnahu, dari arah kanannya. Wa yulsiku warokahu, dan dia menempelkan warokahu akan bokongnya bil ardi, di tanah, maksudnya di tempat sholat sejadah atau karpet. Duduk tawarruk sunnah hukumnya. Duduk tawarruk ketika tasyahud akhir sunnah hukumnya. Nah, duduk tawarruk ini hanya dilakukan ketika menjelang salam. Jadi duduk tawarruk itu adalah duduk yang habis itu salam udah. Dari sini bisa kita pahami kalau setelahnya bukan salam maka nggak usah tawarruk. Orang yang masbuk makmum, kemudian setelahnya dia bakal diri lagi, nggak usah duduk tawarruk. Karena setelah duduknya dia, ini dia pengen bangun lagi, maka nggak usah duduk tawarruk. Duduk tawarruk hanya dilaksanakan jika memang dia pengen salam. Nah, kalau dia tidak pengen salam, nggak usah duduk tawarruk. Terus bagaimana? Ya duduk biasa aja, duduk iftirash namanya. Ada dua macam duduk di sini, ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Bedanya kalau duduk iftirash itu menjadikan firosh itu artinya alas, menjadikan telapak kaki ke sebelah kiri sebagai alas. Nah, telapak kaki kiri sebagai alas, ini namanya iftirash. Nah, sedangkan tawarruk, warokun itu artinya ini pantat. Warokun itu artinya pantat. Tawarruk ini artinya duduk menjadikan pantatnya sebagai sanggahan atau sebagai topangan. Jadi tasyahud gambarnya kayak begini. Nanti ada penjelasan detailnya itu. Contohnya begini nih, ini namanya iftirash nih. Praktek ya. Menjelang sholat. Ini iftirash. Dalam tasyahud akhir disunahkan duduk tawarruk. Bagaimana tawarruk? Sama kayak iftirash, cuma lakin yukhriju yusrahu fi jihatil yusra, fi jihatil yumna. Dia memasukkan kaki kirinya ke arah kanan begini. Nah, gitu doang. Posisi ini sama. Posisi telapak kaki kanan ini tetap sama. Supaya sebisa mungkin telapak kaki kanan itu ujung jarinya tetap mandek kiblat, begini. Tetap menghadap kiblat. Sebisa mungkin telapak kaki kanan ujung jarinya ini tetap mengarah ke kiblat. Kalau begini bagaimana? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kurang utama. Yang utamanya begini. Ini. Nah, ini namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini adalah duduk yang setelahnya salam. Kalau pengen salam, maka begini. Ada makmum masbuk, dia belum pengen salam karena harus nambah, maka duduk iftirash aja. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, sabar, saya langsung diri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imam udah dua, lalu Allah akbar, duduknya duduk iftirash. Kalau kita mau berdiri, ini satu. Duduk iftirash hanya dilakukan kalau pengen salam. Mau masbuk, kalau mau nyambung jangan, duduk tawarruk dilakukan kalau pengen salam. Mau masbuk, kalau pengen diri lagi maka jangan duduk iftirash, jangan duduk tawarruk, tapi duduknya iftirash gini, karena memang. Yang kedua, kalau tadi pengertiannya tawarruk itu duduk yang setelahnya salam. Berarti kalau setelahnya nggak langsung salam, seperti orang yang pengen sujud sahwi, jangan duduk tawarruk. Gini aja. Kita lupa sholat subuh. Sholat subuh nggak baca kunut, lupa tadi kelewatan. Nah, begitu selesai sujud kedua, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Allahu akbar.
At-tahiyyatu sampai final alamin Hamid Majid. Kalau mau baca doa ada sekarang Allahumma inni a'udzubika min al-qabri wa adzabillah. Allahumma qul ma qadam doa apa doa itu yang kemarin itu. Nah, terus udah selesai semua ini, maka qadam doa apa tuh? Ya selesai doa semua, baru kita sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru di sini karena pengen salam baru tawarruk. Langsung tanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh tawarruk namanya. Jadi tawarruk adalah duduk yang diikuti salam. Duduk yang diikuti salam. Kalau nggak diikuti salam, maka jangan tawarruk, tapi iftirah saja. Kalau tidak diikuti salam, pengen bangun lagi atau pengen sujud sahwi, maka nggak usah kita duduk tawarruk, duduknya duduk iftirah. Nah itu bedanya tawarruk dengan iftirah. Kalau kita pengen sujud sahwi, kalau kita pengen bangun lagi, maka hendaknya duduk iftirah saja. Kalau bacaan ayatnya itu kalau sampai dong apa sampai akhir itu? Sampai akhir. Kalau tasyahud akhir, kalau memang waktunya kalau memang waktunya cukup, kemudian juga jadi imam, makmumnya ridho, kita panjangin pakai doa sampai akhir, sampai doa. Misalnya nggak usah pakai sampai doa, sampai fil alaminah innaka hamidum majid, baru setelah itu sujud sahwi. Apa? Oh, makmum masbuk. Makmum masbuk, kalau dia tasyahudnya bukan tasyahud akhir, maka cukup sampai ini yang paling utama, cukup sampai salawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu lebih banyak kepada zikir, atau kalau imam belum salam ya, imam belum salam, banyakkan zikir atau banyakin doa. Perbanyak doa di situ. Doanya pakai bahasa Arab, doa yang diajarkan Rasulullah boleh. Nah kalau nggak seperti itu ya udah diem aja. Jadi bagusan selawat saja, jadi tidak usah ini, tidak usah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Ya? Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah di situ banyakin zikir. Zikir bisa hatinya terus Allah gitu. Ingat Allah terus. Imamnya salam, baru kita diri. Kalau imam salam, jangan salam pertama kita langsung diri aja sampai selesai, sampai imam salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, baru Allahu Akbar, baru kita berdiri. Wa wada'a yadayhi fi qu'udin tashahhud fi qu'udi tashahhudaihi ala tarafi rukbataihi. Dan seseorang meletakkan kedua tangannya fi qu'udi tashahhudaihi, dalam duduk kedua tasyahudnya, awal maupun akhir, tangannya diletakkan ala tarafi rukbataihi, di ujung atau di bagian pinggir lututnya, kedua lututnya, bihaitsu tusamihi. Iya, apa itu tusah? Tusami tuhu ya, rusul asabi. Iya. Sekiranya sepadan atau sejajar akan kedua tangan apa ruusul asabi ini, ujung-ujung jarinya, sejajar akan ini pinggirnya lutut, akan pinggir lutut sejajar apa ruusul asabi, ujung-ujungnya tangan. Nasyiron asabi ayusrohu, nasyiron ini lawannya, ini kalau ini bukan, ini namanya kobit, menggenggam. Kalau begini apa namanya? Ya, ini kan genggam. Nah kalau gini nasyiron namanya, ini apa nih? Nasyiron, ya merenggangkan atau melepaskan lah. Kalau ini menggenggam, melepaskan. Nasyiron asabi ayusrohu, melepaskan jari-jari tangan kirinya, melepaskan jari-jari tangan kirinya, maksudnya jangan digenggam. Ma'adhammin laha, beserta merapatkannya. Jadi begini, jangan begini tangan kirinya, begini, dilepaskan, ya dilepaskan, artinya tidak digenggam. Kemudian ma'adhammin laha, dhamin itu gini, jangan begini. Nah kemudian waqabidon, dan juga menggenggam asabi ayumnahu,
jari-jari telapak kanannya, illal musabbihah, kecuali telunjuk bikasril ba'i, dengan kasrahnya ba, musabbih musabbih kasrahnya ba, wa yallati talil ibham, yang dimaksud dengan musabbihah adalah yang sebelahnya jempol. Fayursiluha, maka dia membiarkan atau melepaskan jempolnya, melepaskan musabbihah, melepaskan telunjuknya. Sini gambarannya seperti ini. Ketika tasyahud akhir maupun awal, kalau awal ya duduknya iftirash, ini ya. Kalau awal duduknya iftirash, pembahasan di kita tadi tangan kiri dulu, tapi letaknya bareng-bareng, cuma saya menjelaskan tangan gitu. Ketika duduk iftirash maupun duduk tawarruk terakhir, maka telapak tangan kiri jangan digenggam, ujung-ujung jari ini sejajar dengan lutut. Nah, pinggir lutut kan sini. Kalau lututnya kan sini. Nah, pada pinggir lututnya jadi begini. Jangan lututin lutut dan juga jangan terlalu jauh dari lutut di sini. Telapak tangan kiri. Kemudian ma'dhamin laha. Begini. Jangan begini. Gini. Ya, kemudian telapak tangan kanan gimana? Qabidun. Telapak tangannya genggam. Tapi illal musabbihah, kecuali yang ini jadi genggam. Gini maksudnya. Tuh, jadi genggam. Ini begini, udah ya. Begini. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir seperti ini. Terakhir gitu. Ujung jari sejajar dengan batas lutut. Kemudian kalau yang kanan digenggam, kecuali telunjuknya jangan ikut genggam. Nah, yang lainnya ikut genggam. Gini ya. Jadinya begini sih kalau pengertian pertama nih. Nanti ada penjelasan lagi. Kaki di talatah wa khamsin. Seperti orang yang membentuk huruf 53. Jadi gimana? Gini. Bentuknya seperti ini. Ini penjelasan nanti akan kita baca. Akidi talata wa khamsin, ini artinya membentuk huruf 53 ini. Ini 5 yang kali 5. Nah, ini 3. 53. Jadi begini. Bukan begini. Bukan begini juga. Bukan gini juga, tapi gini. Nah, membentuk huruf 5. 5, ini 3. 5, 3. Nah, ini maksudnya duduk. Itu juga tasyahud awal. Seperti ini. Jadi, gini. Kalau melihat ada yang tasyahudnya begini, berarti dia ngaji udah. Ngaji. 5, 3. Apa? Itu aja kan baru begini. Ini. Angka 5 nih, ya kan? 5 bahasa Arab ya? Orang Arab ini ya, Pak? Iya, 5, iya 5-3 gini. Angka bahasa Arab, 3-nya ini maksudnya. Gini. Jadi begini. Nah, nanti ada penjelasan tentang illallah nanti. Ya, jelas tuh bentuknya, posisinya. Posisi saat tasyahud bagaimana bentuk tangan, bentuk telapak tangan kiri maupun kanan. Kirinya jangan digenggam, kanannya digenggam, kecuali jangan ikut digenggam telunjuknya. Wa sunnah rafuhuma, dan disunnahkan mengangkat keduanya. Rafuha, mengangkat keduanya. Ayil musabbihata, maksudnya mengangkat telunjuk ma'imalatiha, beserta condongnya telunjuk, qalilan sedikit. Disunnahkan diangkat sambil agak condongnya telunjuk itu. Inda hamzati illallah, ketika hamzahnya illallah, kan illallah ada hamzahnya itu i, ketika illallah jadi ngangkatnya ketika i. Asyhadu an la ilaha illallah diangkat. Lil ittibai, karena mengikuti Rasulullah. Wa idamatuhu, dan disunahkan juga membiarkan terangkat. Ayir raf'i, maksudnya membiarkan terangkatnya telunjuk. Fala yadauha, maka jangan dia letakkan telunjuk, maksudnya jangan dia lepaskan lagi telunjuknya, jangan dia letakkan. Bal tabqa marfu'atan, tetapi terus itu terangkat telunjuknya ilal qiyami, hingga akan berdiri, awis salami, atau salam. Wal afdalu
yang utama qabdul ibhami adalah menggenggam qabdul ibhami adalah menggenggam jempol bijambiha dengan sebelah atau dengan sisinya musabbihah, dengan sisinya telunjuk, jempol dengan telunjuk. Bi ayyadha, gambarannya dengan meletakkan ra'sal ibham, akan ujung jempol ini diletakkan inda asfaliha, pada sisi bawahnya, telunjuk, ala harfir rohati, yang ada di pinggir telapak tangan. Ka'akidi thalathah wa khamsin, ini yang tadi kita bahas. Seperti orang yang membuat angka atau membuat bulatan thalathah wa khamsin. Thalathah ini 3, wa khamsin 53 maksudnya. 53, thalathah wa khamsin 53. Begini. 53. Walau wadu'al titik sampai di situ. Nah, sekarang pembahasan yang tadi udah sempat kita singgung. Ini dibiarkan telunjuknya ini terangkat mulai dari hamzahnya illallah, tasyahud akhir maupun tasyahud awal. Ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, imalah tuh begini. Imalah tuh condong. Jadi jangan begini. Begitu juga jangan begini, malas. Tapi begini. Nah, namanya condong. Condong sini. Jangan begini, kalau begini sama juga diangkat. Tapi ini angkat illallah gini. Dan ini berlangsung terus, biarkan seperti ini sampai menjelang kita berdiri. Kalau kita mau berdiri lagi tasyahud awal. Atau terus seperti ini sampai kita mau salam. Kalau udah mau salam baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau berdiri baru kita lepaskan lagi. Allahu Akbar. Nah, ka'akidi thalathah wa khamsin, seperti orang yang bikin angka 53. 50, ini 5 kan? 53. Ini jadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, saya belum dapat, nggak tahu dari mana yang gerak-gerakin itu. Nggak tahu, belum dapat dari mana tuh asalnya. Dari itu. Ada sirnya atau ada rahasianya. Kenapa kok illallah? Pertama kan tadi sebutkan illallah ini disunnahkan, memang sih nggak wajib. Jadi jangan terus kita berdebat perkara yang sunnah. Itu goyang-goyang sampai puyeng saya ngelihatnya. Lalu jadi lihatin orang salat puyeng, jadi ikut goyang juga pala. Kepala kita ikut goyang gara-gara ngeliat telunjuk goyang. Jangan dilihatin. Itu sunnah, emang diangkatnya sunnah. Nah, sunnah ini karena mengikuti Rasulullah. Rasulullah ketika hamzahnya illallah, asyhadu an la ilaha illallah, illallah diangkat. Beliau biarkan sampai salam atau sampai mau bangun baru kemudian dilepas lagi. Allahu Akbar. Ini illallah. Kenapa telunjuk? Tadi alasan pertama karena mengikuti Rasulullah. Alasan yang kedua, sirnya atau rahasianya ini untuk perlambang atau isyarat keesaan Allah. Keesaan Allah yaitu wahdaniyahnya Allah. Allah itu satu, artinya satu ya satu. Illallah, Allah doang. Asyhadu an la ilaha illallah, satu. Itu lambang atau isyarat tentang satunya Allah, esanya Allah. Nah, kita ketika mengungkapkan illallah, hamzahnya illallah kita angkat ini karena untuk menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa hanya satu Allah. Jadi jangan dua-duanya, jangan kiri kanan. Kalau bocah biasanya dua-duanya kiri kanan tuh. Illallah, pakai tangan kanan atau pakai telunjuk yang kanan. Ya. Ini hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Nah, kalau kita pikirkan juga, saudara, saya mikir-mikir juga emang kenapa kok telunjuk ya? Coba lihat dah. Ajarin si jangan Ali mau udah gede, Wahyu. Ahmad kalau suruh bilang sedap, si Neng kalau suruh bilang sedap gimana Mas Atat?
Udah bisa belum? Bukan bilang sedap. Sedap gini, sedap gimana? Hah? Mantap. Udah bisa langsung begini? Anak kecil biasa begini? Biasa begini? Ini kayaknya seolah-olah gitu ya, yang paling primer atau yang paling dasar dari seorang anak aja, kalau ingin menunjukkan sesuatu dan itu sifatnya satu, ya pasti pakai ini. Paling gampang itu. Paling gampang adalah pakai telunjuk. Kalau pakai jempol mungkin nanti usia berapa baru bisa. Kemudian pakai kelingking, susahan lagi. Apalagi pakai jari manis susah. Nah kalau pakai jari tengah malah ngeledek orang itu namanya. Nah tapi yang paling mudah anak kecil aja bisa itu pakai telunjuk. Maka ini yang paling primer atau yang paling primordial dalam ini kebiasaan kita manusia. Saat kita menunjukkan sesuatu pasti kita menunjukkan pakai telunjuk. Anak-anak kecil juga begitu. Nah kita ingin menunjukkan bahwa Allah Esa, keesaan Allah itu sebagai isyarat. Nah kita gerakkan telunjuk ketika hamzahnya illallah. Ini sunnah memang hukumnya. Nah kemudian walau wadu'al yumna, apabila seorang meletakkan tangan kanan ala ghairi rukbah, bukan di dengkul, bukan di dengkul, yushiru bisababatiha, dia kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya rukbah, hina idin pada saat ini, wala yusannu hina idin pada saat ini, wala yusannu rukuma kharija surat. Apa nih? Walau wadu'al yumna ala ghairi rukbah yushiru bisababatiha hina idin. Apabila orang meletakkan yang kanan ala ghairi rukbah, bukan di dengkul, bukan di lutut, yushiru bisababatiha hina idin, maka dia mengisyaratkan dengan telunjuknya yumna, dengan telunjuknya tangan kanan hina idin pada saat ini. Wala yusannu rafuha, dan tidak disunnahkan mengangkat musabbihah atau mengangkat telunjuk kharijas sholati, di luar salat, inda illallah, ketika mengucapkan illallah. Ini hanya disunnahkan ketika salat illallah. Waktu tahlilan nggak usah la ilaha illallah, la ilaha illallah nggak usah, maksudnya di luar salat nggak disunnahkan, tidak diajarkan. Jadi hanya di dalam salat maka disunnahkan mengangkat telunjuk. Nah, ini rukun yang ke-12. Kemudian membahas tentang rukun ini diselingi juga dengan kesunatan, yaitu sunnah untuk mengisyaratkan dengan telunjuk, mengangkat telunjuk ketika hamzahnya illallah. Wa sunnah nadhurun ilaiha wallahu a'lam bishawab.